Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, namaku Norma Salsabila Rahmasari. Teman-teman bisa panggil aku Bella. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai reaksi-reaksi kimia. Selamat menyimak. Tujuan dilakukannya percobaan 8 ini adalah mengenal jenis-jenis reaksi kimia, menganalisis jenis reaksi pada percobaan, dan mengamati perubahan yang terjadi pada reaksi. Dasar teori dari percobaan ini adalah reaksi kimia terjadi ketika zat-zat bereaksi bereformasi membentuk zat produk yang disertai kejadian fisis, seperti perubahan warna, pembentukan endapan, ataupun timbulnya gas. Beberapa jenis reaksi kimia diantaranya adalah yang pertama, reaksi sintesis. Reaksi yang memiliki nama lain reaksi adisi atau reaksi kombinasi langsung ini melibatkan dua atau lebih reaktan yang digabungkan untuk membentuk produk tunggal yang lebih kompleks. Kemudian, reaksi metatesis. Secara sederhana, reaksi ini dapat didefinisikan dengan pertukaran pasangan ion dari dua jenis elektrolit yang tidak saling bereaksi sehingga membentuk produk dengan jenis ikatan yang sama. Selanjutnya, reaksi penetralan. Nama lain dari reaksi asam basa ini membentuk unsur bersifat netral atau air H2O yang berasal dari zat asam yang melepas ion H+, dan zat basa yang melepaskan ion OH-. Dan yang terakhir, reaksi redoks. Dalam reaksi ini, elektron-elektron ditransfer dari satu zat ke zat lain. Keterkaitan antara reaksi reduksi yang berposisi menjadi penerima elektron tidak dapat dipisahkan dengan reaksi oksidasi sebagai spesi yang melepaskan elektron. Untuk mengetahui reaksi-reaksi kimia, mari kita simak prosedur percobaan pada percobaan ini. Kita akan menggunakan jeruk, beras, dan betadin. Untuk alat-alatnya, kita hanya memerlukan gelas dan sendok. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan alat-alat dan juga bahan yang digunakan. Pertama-tama, kita memasukkan 3 sendok teh beras pada gelas sebagai media uji. Menambahkan 5 tetes betadin pada beras. Aduk hingga kedua bahan tercampur rata. Karena dirasa kurang, saya menambahkan 5 tetes betadin lagi ke dalam campuran tersebut dan mengaduknya kembali hingga rata. Karena warna beras sudah berubah menjadi biru kehitaman, saya akan menambahkan jeruk 1 ulas yang diperas kepada campuran reaksi sebelumnya. Kemudian aduk terus hingga terjadi perubahan pada reaksi. Aduk terus, jangan lelah. Kita aduk lagi, aduk terus hingga benar-benar terjadi perubahan yang sangat berarti. Karena warna beras sepertinya sudah kembali seperti semula, maka ini menandakan bahwa reaksi telah selesai. Untuk pembahasannya, amilum digunakan sebagai indikator spesifik untuk membuktikan reaksi redoks yang terjadi antara asam askorbat dari jeruk dan iodium dari betadin. Ketika amilum ditambahkan dengan iodin, hal itu membuat amilum yang diwujudkan sebagai beras memberikan warna biru kehitaman dari warna beras yang mulanya berwarna putih. Kejadian tersebut menandakan adanya ikatan antara amilosa dan iodium yang membentuk senyawa kompleks amilum iodium. Terbentuknya senyawa kompleks ini merupakan salah satu ciri-ciri reaksi kimia yang dimiliki oleh reaksi sintesis.
Dan setelah itu, reaksi dilanjutkan lagi dengan penambahan asam askorbat dari jeruk yang membuat iodium secara kimia terkurangi oleh zat peredoksi tersebut, sehingga terbentuk iodium yang mengion dan mengubah warna beras menjadi hampir seperti semula. Pada bilangan oksidasinya yang berubah, hal ini menandakan bahwa telah terjadi satu jenis reaksi, yaitu reaksi redoks. Sehingga dari percobaan-percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan jenisnya, reaksi kimia dibagi menjadi beberapa kelompok. Di antaranya adalah reaksi sintesis yang membentuk produk berupa hasil produk yang lebih kompleks. Kemudian ada reaksi metatesis, yaitu pertukaran ion dari pasangan dua jenis elektrolit. Kemudian reaksi penetralan sebagai reaksi asam basa yang membentuk unsur netral atau air. Dan yang terakhir adalah reaksi redoks, yaitu gabungan dari adanya reaksi dari oksidator dan reduktor. Pada percobaan iodium yang ditambahkan pada beras menghasilkan senyawa kompleks amilum iodium dan menunjukkan adanya reaksi sintesis. Sedangkan pada percobaan asam askorbat yang ditambahkan pada amilum iodium menghasilkan perubahan warna kembali hampir seperti semula, menunjukkan adanya reaksi redoks antara oksidator I2 atau iodium dan reduktor asam askorbat dari vitamin C. Sehingga pada percobaan tersebut terjadi dua kali perubahan warna. Yang pertama berubah menjadi biru kehitaman, menandakan adanya sintesis reaksi atau reaksi sintesis, dan yang kedua berubah menjadi putih kembali namun keruh, menandakan adanya reaksi redoks. Sekian video yang dapat saya buat. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.